Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, para pengunjung setia penonton video tutorial di channel Pak SN. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan juga seperti biasanya bagi kita untuk bisa belajar bersama. Oke, kembali lagi di sebuah video tutorial. Kali ini kita masih membahas gramatika bahasa Inggris. Topiknya atau judulnya seperti yang teman-teman bisa baca di layar, kita akan membahas tentang who or whom. Ya, jadi ada who dan ada whom. Kenapa kita membahas dua kata ini? Karena dua kata ini ternyata kata yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya sama, yaitu siapa. Nah, cuman tentu aneh kalau ada dua kata tanya yang sama, dua kata tanya yang berbeda tapi artinya sama persis, ya kan ya. Jadi kita bisa menduga bahwa kedua kata ini tentunya bisa saja diartikan sama tentu, tapi maknanya tidak sama persis karena memang penggunaannya pun berbeda. Apa kira-kira perbedaan antara who dan whom? Nah, mari kita simak pembahasannya. Check it out. Oke, ada kata who dan ada kata whom. Who dituliskan W-H-O dan whom W-H-O-M. Jadi pembedaannya hanya satu huruf yaitu M, tapi tentu pengucapan jelas menjadi beda. Nah, yang perlu Anda perhatikan, yang kalian perlu perhatikan ketika mengucapkan dua kata ini adalah W itu nggak dibaca. Ya, saya masih sering mendengarkan siswa, bahkan mahasiswa yang memaksakan penyebutan who itu menjadi wu. Jadi W-nya dibaca. Enggak, ya justru W ini yang nggak dibaca. Yang dibaca adalah H-nya. Nah, ini pun sama, W-nya nggak dibaca, yang dibaca jadi H-nya. Tetapi O akan dibaca sebagai U, ya ini juga sama. Jadi kita tidak membaca wu, ya, tetapi dibaca who. Dan ini tidak dibaca whom, tetapi dibaca whom. Nah, selain itu, ya tentunya dua kata ini sebenarnya masuk ke dalam kategori yang disebut sebagai interrogative atau kata tanya, ya, yang ya keduanya otomatis membentuk kalimat tanya, gitu, karena dua-duanya kata tanya. Nah, selain itu seperti tadi saya jelaskan di pembukaan, keduanya berarti atau bisa diartikan siapa. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kata who dan whom ini dipadankan dengan kata tanya siapa. Kenapa? Karena dia bertanya tentang suatu pelaku biasanya, ya, pelaku atau subjek. Nah, cuman ada agak sedikit berbeda ya antara siapanya orang Inggris dengan siapanya orang Indonesia, karena di bahasa Inggris ada tiga kata siapa. Ada who, ada whom, terus ada satu lagi whose. Whose juga ini bisa diterjemahkan sebagai siapa, tapi tentu pemakaiannya berbeda. Kita akan bahas tentang whose ini nanti di satu video khusus lagi, ya. Nah, yang sekarang kita fokus dulu ke who dan whom. Nah, selain persamaan-persamaan itu, ya tentunya ada perbedaan karena ini ada dua kata yang berbeda dan biasanya di bahasa itu ya bukan tidak mungkin, kosakata bahasa itu biasanya tidak membutuhkan dua kata yang berbeda untuk menyatakan makna yang persis sama. Jadi kalau ada dua kata yang maknanya mirip, ya kita katakan dia mirip, tapi belum tentu sama persis. Bahkan kayaknya sih nggak mungkin sama persis, pasti ada pembedanya sedikit. Nah, sama halnya dengan who dan whom. Ya, meskipun artinya kalau di bahasa Inggris bisa kita samakan siapa, tetapi tentu siapanya itu berbeda. Nah, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaan antara makna siapa, who dan whom itu akan kelihatan ketika jawaban dari pertanyaan who dan whom itu muncul. Ya, jadi perbedaannya ada pada jawaban. Maksudnya gimana? Who, ya, kata tanya who itu akan mempertanyakan subjek, ya, dari jawaban.
Ya, jadi dia meminta subjek yang ditunjuk atau difokuskan oleh who nanti itu adalah subjek dari jawaban. Sedangkan whom ya, dia menunjuk objek dari jawaban. Nah, seperti itu. Kalau Anda bingung, ya mungkin bagus ya kalau kita pindahin dulu ke atas ya. Bagus mungkin kalau kita berikan contoh kalimat aja ya, supaya kita bisa lihat maksudnya gimana. Yang satu nunjuk ke subjek, yang satu nunjuk ke objek. Nah, oke, saya berikan satu contoh kalimat pertanyaan yang pakai who. Bunyinya, who sent this letter? Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini kalau diterjemahkan jadi siapa yang, kita kecilin dikit ya supaya nggak terlalu. Nah, kurang lebih begitu ya artinya, siapa yang mengirim surat ini. Jadi perhatikan bahwa kalimat ini menanyakan siapa yang mengirim. Siapa yang mengirim. Nah, yang mengirim berarti kan pelaku. Ya, pelaku dari pengiriman. Artinya dia menunjuk subjek. Ya, kalimat aktif ya, subjek itu adalah pelaku. Nah, kalau pertanyaan who sent this letter, kita bisa saja menjawab pertanyaan ini. Misalnya, oh yang mengirim itu namanya Indra. Ya, kita bisa menjawab Indra sent this letter. Nah, sekarang perhatikan kalimat jawabannya. Perhatikan kalimat jawabannya. Kalau kalimat jawaban ini kita analisis fungsi-fungsi unsurnya ya. Indra akan menduduki jabatan sebagai subjek. Sent, ya, ini asal katanya dari to send. Dia jelas-jelas verb, bentuknya verb 2. Kemudian this letter, ini adalah objek dari send. Nah, Indra adalah pelaku yang mengirimkan. Letter atau this letter adalah objek atau benda yang dikirimkan. Nah, sekarang perhatikan, who sent this letter? Jawabannya adalah Indra. Berarti dia berfokus kepada yang namanya subjek. Ya, jadi ini ya, subjek. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat pertanyaan menggunakan whom. Oke, bunyi kalimatnya, whom do you send that letter? Nah, berubah ya sedikit ya. Whom do you send that letter? Nah, ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, bukan siapa yang mengirim surat, tetapi siapa yang Anda kirimi. Nah, jadi ada akhiran i di situ ya. Kirimi surat. Pertanyaannya begini. Kenapa kita akan menerjemahkannya menjadi kirimi surat? Karena memang yang akan ditunjuk oleh whom adalah objek. Kalau kita bertanya siapa yang mengirim surat? Indra. Indra berarti yang melakukan kirim. Artinya dialah yang mengirim surat. Tapi kalau kita tanya siapakah yang Anda kirimi surat? Kemudian jawabannya Indra. Berarti Indra itu bukan yang melakukan pengiriman, tetapi dia yang menerima pengiriman. Ya kan ya? Jadi dia yang menerima surat. Oke, so if we answer these questions with sentence like this, kalau kita jawab misalnya kalimat ini, pertanyaan ini ya, dengan jawabannya akan begini. I send to Indra. Ya, jadi kalimatnya akan beda struktur ya, beda pola. Seperti kalau di sini kan Indra sent this letter. Jadi dia bertanya subjek. Nah, kalau yang ini I send it to Indra. Ya, saya mengirimkannya untuk Indra. I di sini adalah subjek, send ini adalah verb 2. Ya, verbnya lah ya, verbnya. It ini menjadi objek, to Indra juga ini, to Indra ini sebenarnya tujuan ya, tapi kita bisa anggap dia sebagai objek juga. Jadi I send it to Indra. Jadi dia tidak menanyakan siapa pelakunya, tetapi justru menunjukkan siapa penerimanya. Begitu. Ini kalau ada dua objek seperti ini, kalau di bahasa Indonesia jadinya nanti satu objek langsung ya, karena ini yang kena pengiriman, dan satu lagi objek tidak langsung. Kalau di bahasa Indonesia dikenal ini namanya polanya kalimat dwitransitif. Ya, dwitransitif artinya dia punya dua objek. Objek pertama objek langsung yang kena kirim, artinya barang yang dikirim, dan yang kedua adalah orang yang menerima kiriman itu. Nah, pada dasarnya sekali lagi saya review ya, bahwa yang namanya whom itu
digunakan ketika kita mau menanya siapa pelakunya. Ya, who sent this letter? Berarti kita tanya siapa pelakunya. Oh, Indra pelakunya, berarti Indra sent this letter. Kemudian kalau whom kita gunakan ketika ingin bertanya siapa yang jadi target, ya, atau siapa objeknya. Ya, berarti di situ kita menunjuk objek, ya, target atau objek. Ya, whom do you send that letter? Kepada siapa Anda kirim surat? I send it to Indra. Berarti Indra adalah tujuan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan dua contoh pertanyaan jawaban lagi ini ya, supaya bisa mungkin lebih paham lagi. Oke, yang pertama pertanyaannya, who called you? Siapa yang meneleponmu? Ya kan? Berarti nanya subjek. Jawabannya Johan called me. Berarti Johan adalah subjek. Ini verbnya, ini objek. Begitu kan? Nah, sekarang lihat contoh yang kedua. Whom you called? Nah, berarti di sini akan menunjuk objek. Ya, ingat ya, ini menunjuk objek. Karena ini kalau diterjemahkan, siapa yang kamu telepon? Jawabannya I, subjek, bukan ini yang ditanya. Jawabannya bukan I. Called, ini verb, jawabannya adalah Johan. Jadi bolak-balik sebenarnya ya, kalimatnya itu bolak-balik aja sebenarnya. Tapi bergantung siapa yang menjadi subjek dan bergantung pada siapa yang menjadi objek. Jadi kita gunakan whom kalau memang yang mau ditunjuk adalah objek. Ya, ini whom dipakai untuk objek, sementara who dipakai untuk subjek. Oke, mudah-mudahan itu tidak terlalu membingungkan. Kalau masih kurang jelas, bisa diulang lagi nonton videonya, atau bisa tinggalkan pertanyaan mungkin di kolom komentar. Mungkin bisa memberikan contoh kalimat atau ada yang masih kurang dipahami, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nah, untuk tutorialnya mungkin cukup singkat segitu aja dulu. See you in my next video, in my next tutorial. So don't forget to click subscribe and the bell sign ya, supaya kalian bisa dapat tutorial terbaru dari saya. Oke, thank you very much for your attention. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.